Kita udah jam 1 ini kita akan mulai pelatihan kelas eksklusif make up, glowing, natural, dan PD pakai produk lokal di hari raya. Eh, Narasumbernya istimewa nih dari dari owner dari LP Kalita, eh, Kak Rahmi Nirmalapuri. Boleh saya dulu Kak Rahmi? Halo. Oke, Ya, kita udah. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Halo. Waalaikumsalam, selamat siang. Ini udah banyak nih teman-teman yang join, mungkin mau glowing ketika Lebaran nanti ya, Kak Keren, keren. Rahmi. Nah, sebelum kita mulai pelatihannya, di sini kami mempunyai peraturan selama Zoom ikhlas ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan memute audionya atau tidak mengaktifkan audio selama penjelasan agar tidak mengganggu yang lain ya. Yang kedua, tidak wajib on cam apabila teman-teman kesulitan dalam sinyal, lebih baik nggak apa-apa eh, dimatikan aja kameranya. Yang ketiga, pertanyaan, kalau ini pertanyaan mau berapa sesi Kak? Mau 2 atau nanti di akhir? Oh, belum di unmute Kak Rahmi. Belum belum di unmute ya Kak Rahmi. Oh ya, kita kan Ya, nanti sambil menjelaskan itu ada teman kita yang demo juga nih. Jadi teman-teman oke. kalau misalnya penasaran dengan apa sih yang diaplikasikan sama teman-teman kita ini, boleh sambil bertanya kalian. Oke, boleh di tengah-tengah penjelasan mungkin ya Kak Rahmi. Nanti raise hand atau bisa di kolom chat ya. Teman-teman bisa bertanya di situ. Ya, betul. Baik. Kemudian nanti di akhir wajib mengisi form evaluasi penyelenggaraan ikhlasnya dan on cam ketika foto sesi bersama. Kemudian screenshot bukti mengikutinya ya, jangan lupa teman-teman. Yang terakhir, sertifikat diberikan hanya kepada peserta yang mengisi form evaluasi ikhlas dan sudah mendaftar pada aplikasi Siap Kerja. Oke, di sini semua besti-besti apakah sudah mendaftar di Siap Kerjanya? Itu di chat jawab. Sudah. Ya, jangan lupa ya, nanti kalau misalkan teman-teman nggak daftar di Siap Kerja, nanti nggak dapat sertifikat. Oke. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 1 lebih 3 menit ya. Kita akan mulai dari Kak Rahmi, silakan waktu dan ruang virtual saya persilahkan. Oke, selamat siang semuanya, besti-bestinya BPPP Bandung Barat dan besti-bestinya LKP Lita juga. Siang. Selamat siang, Kak. Kabar semua hari ini masih puasa kah? Eh, masih siap ya menerima bisikan-bisikan rahasia-rahasia kepedeannya. Pasti siap nih Kak, kita bentar lagi Lebaran mau pasti tampil cantik ketika Lebaran mungkin ya. Siap ya. Sebelumnya kita di sini sesuai dengan yang di-share di layarnya BPPP, hari ini kita kelas eksklusif make up dengan tema glowing natural dan PD pakai produk lokal di hari raya. Biar semuanya tahu ya, mungkin di sini ada beberapa yang sudah tahu saya ataupun yang masih belum tahu. Harusnya kita sedikit memperkenalkan diri dulu, biar tahu, biar ketemu di jalan bisa say hello, biar saling sayang juga, karena kan kita tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, di sini perkenalkan nama saya Rahmi Malapuri. Saya salah satu dari instruktur dari LKP dan LV Kalita bidang tata rias pengantin, tata boga dan tata busana. Kebetulan di sini saya dipercaya untuk menemani teman-teman ini sharing ya, lebih ke sharing mengenai make up glowing untuk menghadapi hari raya nanti. Selain itu, sertifikatnya saya ada di sertifikat MUA, dari LSP, dari sertifikasi profesi,
Ada juga yang tata rias pengantin, beberapa skema dari LSK, ada juga saya metodologi sudah di level 4, public speaking juga, menjahit tata boga insya Allah bisa. Ada ya. Barangkali nanti mau sharing-sharing, boleh silakan bisa di grup atau boleh DM. Pengalaman selama ini saya sudah bekerja sebagai instruktur di LKP, LP Kalita, ada juga beberapa LKP yang kebetulan bekerja sama dengan kami. Saya juga salah satu instruktur di BLK Bandung Barat, dan yang paling mendasari itu saya juga salah satu dari, bukan salah satu ya, salah dua, salah tiga, salah satu owner dari Lita Wedding Gallery yang beralamat di Cipatik, Bandung Barat. Sehari-hari keseharian selain ngasuh bocil-bocil juga saya ngasuh anak-anak remaja di salah satu MA di Bandung Barat ini. Sekian ya, tidak usah banyak-banyak. Selanjutnya kita langsung ke materi yang memang akan dibahas pada hari yang akan di-sharingkan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang eh, make up natural dan glowing di hari raya. Untuk trennya sih sekarang ini ada tren baru ya namanya. Sebetulnya skemanya intinya sih masih sama-sama aja. Looknya itu sekarang sudah ganti namanya menjadi no make up. Jadi look make up, no make up. Ngerti nggak sih? Pusing nggak? Jadi kan kalau dulu itu look make upnya itu ada bold, ada klasik, ada Barbie, ada glamour dan lain sebagainya. Nah sekarang ada look make up baru, yaitu look make upnya no make up. Jadi bolak-balik ya. Padahal sebetulnya itu aja sih looknya. Ada natural, lebih ke natural dan glowing di beberapa area sisi wajah kita. Ya seperti yang kita tahu hari raya itu merupakan hari yang atau momen penuh dengan makna. Tidak hanya sebagai hari perayaan, tapi juga menjadi momen kembalinya kita pada fitrah ya, pada kesucian hati. Sekarang kita hadir bersama keluarga, teman, dan lain sebagainya untuk bersilaturahmi, untuk saling memaafkan, bahkan untuk menguatkan kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, penampilan yang rapi ini adalah bagian selain kebutuhan diri untuk tampil cantik di antara beberapa orang-orang yang kita temui, mungkin ini salah satu bagian dari adab dan penghormatan kita dalam menghadapi hari raya ini ya. Kan nggak mungkin ya kita hari raya asal-asalan kayak sehari-hari kita di rumah atau kayak sehari-hari kita ke kantor, sehari-hari kita ketemu sama orang kan tidak seperti itu. Mungkin kalau di hari raya mulai dari make up, baju itu semuanya harus serasi, senada, menunjukkan adab dan penghormatan diri kita terhadap hari raya tersebut ataupun terhadap orang-orang yang kita temui saat itu. Ya, selain itu sambil ya, di sini ada teman saya, ada tim kami dari LKP dan LP Kalita. Jadi selain saya menjelaskan tentang arti make up glowingnya, naturalnya di hari raya, teman saya juga akan sambil mempraktekkan seperti apa sih nanti look finish looknya make up no make up itu ya. Jadi ini kita nanti selain teman-teman mendengarkan saya sharingnya saya mungkin akan ada di samping saya ada teman saya, ada rekan saya yang akan mempraktekkan step by stepnya. Sambil saya menjelaskan, sambil teman saya juga mempraktekkan. Ini kita kenalan dulu, ada muse kita. Ini muse kita si cantik, si minimalis. Namanya body shaming ya. Namanya Teh Naila. Dia juga termasuk salah satu dari alumninya LKP Lita dan salah satu timnya juga sudah naik jabatan. Dari alumni menjadi timnya kita ya. Jadi siapa-siapa teman-teman yang kursus di kami itu alhamdulillah bisa ujung-ujungnya kalau berkomitmen terus berlatih itu bisa menjadi salah satu tim kami. Dan ini juga kita akan menjadi tutor kita hari ini. Tutor make up kita ada Teh Wanda Salsabila. Sama ya ini juga berawal dari alumni hingga akhirnya menjadi tim LKP kita. Halo, sapa-sapa saya. Salam kenal. Ya. Teh Wanda ini akan memberikan tutorialnya kepada eh, yang menjadi kanvasnya itu wajah Teh Nai. Depanan Teh. Ya, nih. Sebelumnya saya pengen tanya, di antara semua kesulitan-kesulitan dalam make up, dalam bermake up,
kesulitan seperti apa sih yang Baik, sering oke. teman-teman alami? Kayak misalnya, eh, kalau dulu saya suka merasakan kok foundation saya terlihat abu-abu ya di wajah saya sendiri atau di wajah klien. Atau kadang kenapa make up itu terlihat cepat belang atau cepat ngekrek. Atau bisa aja foundationnya itu malah berubah jadi gelap. Padahal tadi sama kita di awal sudah disetting untuk menjadi cerah, untuk putih, cantik, glowing. Tapi kalau lama-lama malah menjadi gelap ya, gitu. Ada beberapa banyak hal-hal yang memang membuat make up itu menjadi turun tonnya ya. Atau kadang dalam beberapa jam aja wajah kita kok jadi kusam ya. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang suka mengalami hal-hal seperti itu? Nanti kalau ada yang seperti itu nanti kita sharing alasan dan solusinya. Boleh teman-teman yang punya masalah ketika make up sehingga ikut kelas ini kenapa gitu. Iya, ini ada Teh Alia, betul Bu, suka oksidasi katanya dari make upnya. Ya betul ya, karena memang sebetulnya produk kita itu yang namanya make up itu pasti ada oksidasi. Walaupun sekarang ada beberapa produk yang di apa ya di statementkan tanpa oksidasi, tapi sebetulnya yang namanya kena angin, udara dan lain sebagainya, lembab, keringat itu pasti akan mengalami oksidasi. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana nanti kita mempersiapkan agar make up itu oksidasinya minimalis ya, tidak terlalu hmm, tidak terlalu terlihat banget gitu. Gimana caranya nanti kita akan sharing, oke? Oke, ada beberapa lagi nih belum bisa Boleh, make boleh, up boleh. dari Mbak Wulan. Kemudian Mbak Rini suka nge-cracking katanya make upnya. Mbak Kiki juga. Terus gimana kalau biar nggak longsor make upnya? Suka Ya, kering, nge-crack mungkin ya. Terus nggak ya. nempel. Jujur kalau misalkan saya sendiri Mbak Rahmi saya suka ngerasa eh, ketika sudah rata kemudian saya keluar kok terlalu tebal sepertinya jadi ujungnya saya hapus lagi itu make upnya Mbak Belum Rahmi. apa-apa ya. Iya. Itu sebetulnya awalnya kesalahannya itu ada bukan pada kosmetik ya. Mau apapun merek kosmetiknya, apalagi kita menggunakan produk lokal yang sudah kenal sekali dengan wajah-wajah hmm, orang-orang Indonesia itu pasti kalau misalnya skin prep-nya betul, pembersihannya betul, pengaplikasiannya juga tepat, insya Allah itu semua bisa terhindari, tidak akan nge-crack, oksidasinya juga bisa diminimalis, tidak akan bisa menahan keringat gitu, tidak akan terlalu glowing. Glowingnya kita niatnya mau seperti apa, glowing natural, tapi malah glowingnya glowing dalam tanda kutip ya, kadang kan kalau kata orang Sunda mah hinyai gitu. Nah, kita bisa menghindari seperti itu kalau misalnya pembersihan dan skin prep-nya kita itu maksimal. Ya. Ada lagi kah yang mau bertanya sebelum kita sharing? Boleh? Oh, boleh. Ya. Ya, make up di hari raya ini make up sebagai ekspresi diri. Apa coba maksudnya? Aduh. Make up di hari raya tidak lagi hanya sekedar mengikuti tradisi ya. Kalau zaman dulu kan dari zaman dulu kita juga kalau hari Lebaran itu bajunya baru, make upnya baru. Kalau yang tidak berkerudung kadang rambutnya baru, di rebonding lah, di haircut kan dan lain sebagainya itu dari tahun ke tahun setiap hari raya pasti kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan tidak tidak memungkiri kita juga seperti itu ya. Dulu zaman-zaman masih banyak yang tidak berkerudung. Kalau mau Lebaran itu potong rambut dulu, rebonding dulu, pokoknya nama segala rupa diterapkan gitu ya. Ya, melainkan zaman sekarang itu make up sudah berevolusi menjadi bentuk ekspresi diri yang begitu kuat, di mana wajah menjadi kanvas untuk menampilkan karakter dan suasana hati. Ya, biasanya kalau yang namanya Lebaran itu hatinya bahagia ya, tidak mungkin kan hatinya bahagia tapi malah terusak oleh wajah yang hanya cukup pakai cuci muka aja, kan tidak seperti itu ya. Pada tahun 2026 ini eh, tren make up di hari raya diprediksi akan bergeser dari sekedar natural menjadi perpaduan antara natural dan glowing seperti yang tadi saya share.
zaman kekiniannya itu bahasanya look make up but no make up gitu. Jadi memang dia pakai make up tapi looknya itu natural dan glowing. Jadi seolah-olah tidak bermake up padahal dia pakai make up. Jadi maksudnya ke situ ya teman-teman. Berikut adalah panduan dan inspirasi make up di hari raya dari sebagai ekspresi diri ya. Tren ekspresif make up 2026 itu kemungkinan besar akan menunjukkan wajah yang cerah dan berani ya, ditandai dengan kebebasan menggunakan warna, tapi warna-warna kemungkinan besar itu yang digunakan adalah warna-warna pastel ya. Ada juga sentuhan futuristiknya yang ada kayak menggunakan make upnya adalah pastel seperti yang tadi ya, cerah pastel. Tapi ada menggunakan kayak shimmer untuk efek holografiknya dan kalau yang terinspirasi dari teknologi agar memberikan wajah kita itu ada dimensinya ya. Nanti kita akan belajar kontur. Dimensi ini dipelajarinya ke dalam make up itu ada teknik kontur. Ya, ada 3 jenis. Ada shading, ada highlight, dan ada blush on dalam. Terus ide make up berdasarkan ekspresi kepribadian. The romantic atau biasanya bentuknya looknya romantic make up ya, kayak pink, peach kayak gitu. Eyeshadow-nya warna pink, blush on-nya juga warna pink, dikasih sentuhan-sentuhan glowing kayak shimmer-shimmer atau glitter kayak gitu gitu. Terus ada juga yang minimalis dan natural atau di sini yang intinya itu no make up look ya. Itu mengekspresikan diri yang lebih tenang, menonjolkan fitur wajah yang alami, dan penggunaan sunscreen yang berwarna. Sekarang kan sunscreen itu, kalau dulu sunscreen itu lebih ke transparan ya, tapi sekarang itu sunscreen itu ada tintnya, ada tone warnanya. Kadang bisa aja menggunakan seperti sunscreen aja juga itu udah aman untuk make up, look make up but no make up. Atau bisa menggunakan sedikit lip balm dan sedikit maskara untuk mempertegas naturalnya. Ya, di sini juga kita akan sharing tip make up tahan lama atau long lasting. Ya, tadi kan, nah gimana sih teman-teman? Ada yang wajahnya ngekrek, ada yang malah oksidasi, dan lain sebagainya. Belum apa-apa sudah rasanya pengen menghapus karena si make upnya itu nggak nempel ke kulit ya. Jadi kayak yang eh, minyak ketemu air gitu, pahare-hare gitu kan ya. Di sini kita akan sharing. Yang pertama itu skin prep-nya harus maksimal. Di sini skin prep itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi persiapan si kulit sampai betul-betul mampu menerima make up. Persiapan kulit sampai betul-betul mampu dia di make up. Mulainya dari mana? Harus dari pembersihan. Pembersihannya seperti apakah kita setiap hari cuci muka? Udah cuci muka pakai pelembab tapi make up tetap aja nggak mau masuk. Jadi kita harus menggunakan make up yang double cleansing. Pembersihannya itu tidak hanya cukup cuci muka aja dan tidak hanya cukup dengan apa ya, micellar aja atau dengan mic cleanser aja. Tidak seperti itu ya, karena semua bahan-bahan kosmetik itu ada kandungan-kandungan yang memang ternyata malah akan menyerap ke kulit kayak kayak mic cleanser. Memang dia itu mic cleanser ya, susu pembersih, tapi lebih banyak minyaknya, tapi lebih banyak mineralnya, lebih banyak milknya, dan itu semua kalau misalnya tidak dibersihkan lagi, tidak di double cleansing, itu malah akan betul-betul membuat kulit kita itu lembab dan berminyak. Makanya jadi walaupun kita setelah pakai cleanser, itu disarankan untuk kita cuci muka lagi. Nah, itu yang namanya double cleanser. Ya, kalau misalnya sudah dari awal pembersihannya sudah maksimal, insya Allah itu sudah dia udah siap ya untuk skin prep berikutnya. Terus menggunakan juga base yang ringan, seperti kayak gunakan cushion atau tint moisturizer untuk kasih yang ringan, namun tetap bisa menutupi kekurangan wajah. Ya, bisa membuat efek yang bermake up tapi natural. Terus bisa juga setelahnya langsung diset oleh set dengan powder apa sih, bedak tabur ya. Aplikasinya bedak tabur di area-area yang mudah banget berminyak.
kayak misal area T-zone, area dagu, area hidung, bawah mata itu wajib banget dikasih bedak tabur yang dilebihkan dibandingkan dengan area-area yang lainnya. Ya. Terus setting spray, nah ini yang paling utama. Gunakan setting spray untuk mengunci seluruh riasan atau face mist sebagai alternatif. Ya. Lalu ada kenapa sih kita belajar kita belajar trik make up ini, kita belajar sharing make up natural glowing ini. Ini bisa untuk semua usia ya. Make upnya tidak hanya untuk kita-kita yang masih muda, maksudnya dia ya. Kalau saya sudah lumayan berusia. Beaut- beaut- ini karena yang namanya kecantikan adalah rasa percaya diri ya, dan kenyamanan untuk diri sendiri. Program ini, pelatihan ini, ikhlas ini dirancang untuk membantu teman-teman memahami teknik dasar make up yang benar, natural, segar, tanpa dibatasi usia. Jadi untuk semua usia bisa. Yang penting skin prep-nya maksimal. Ya, untuk remaja atau remaja yang ingin belajar teknik no make up tadi, make up look yang natural, ringan, dan segar untuk sekolah. Kan sekarang anak-anak sekolah itu hampir 70% perempuannya pakai make up ya. Jadi bagaimana dia kayaknya kalau nggak make up nggak mau sekolah malah. Karena saya juga mengajar di sekolah itu, anak-anak itu pasti bermake up. Hanya gimana caranya, looknya itu tetap no make up. Kan tidak boleh ya kalau anak-anak sekolah dengan make up yang tebal-tebal kayak gitu. Tapi mereka tanpa merusak kulit keremajaan mereka gitu. Jadi gimana caranya agar mereka tetap bermake up tapi tidak dengan looknya yang natural dan tidak merusak kulit mereka yang masih remaja. Lalu bisa juga untuk ibu-ibu yang ingin terlihat lebih segar, ya. Bisa untuk menyamarkan tanda lelah di bawah mata, bisa untuk membuat wajahnya lebih segar 10 tahun lebih muda mungkin ya, atau bisa terlihat awet muda dalam hitungan menit dengan produk-produk yang ada di sekitar kita, dengan produk-produk lokal, dengan brand-brand lokal, ya, yang memang sudah kenal sekali dengan kulit-kulit kita di apa ya di musim tropis ini. Terus bisa juga untuk wanita karir atau profesional yang memang untuk membangun profesionalisme diri dengan make up yang rapi, tahan lama, juga bisa untuk presentable ke kantor di hari-hari atau momen-momen penting ya kayak meeting dan lain sebagainya atau kunjungan lain-lainnya. Terus bisa juga untuk pemula. Nah, untuk pemula yang memang belum banget ngerti make up, di sini kita juga bisa tahu karena yang kita gunakan itu adalah make up sehari-hari, mulai dari nol untuk pengenalan jenis kulit, teknik blending, hingga aplikasi complexion yang anti dempul. Ini contohnya ya. Ini kita barusan sudah dibersihkan dengan double cleanser, terus sudah dikasih apa moisturizer ya. Terus ini sudah bermake up juga, tapi looknya tidak merubah tone kulit wajah, ya. Tidak merubah tone kulit wajah, tapi nantinya juga tidak akan menurunkan tone wajahnya, ya. Ini kita baru sampai ke cushion ya Teh ya. Ya, tapi sudah terlihat fresh ya. Lanjut. Lanjut. Terus filosofi glowing. Aduh, apa itu glowing ya? Rasanya berat sekali. Glowing adalah simbol kesehatan dan energi positif, bukan kilau yang berlebihan, tetapi tetap bercahaya alami yang muncul dari kulit yang terawat. Tampilan glowing memberikan kesan yang hangat, ramah, dan percaya diri. Ya, jadi ini make up glowing di hari raya juga bukan hanya sekedar mengikuti tren kecantikan, melainkan mempresentasikan makna kemenangan, kesucian, dan kebahagiaan yang terpancar dari dalam diri atau inner beauty. Jadi make up ini juga membantu membangkitkan inner beauty-nya kita ya. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, nah kita maksimalkan inner beauty-nya kita di hari raya ini. Glowing dalam konteks ini menekankan pada kulit yang sehat, lembab, dan cerah alami, bukan karena riasan yang tebal. Dalam di balik tren make up yang glowing saat lebaran itu merupakan simbol kesucian dan kemenangan. Wajah dan glowing dan cerah melambangkan hati dan jiwa yang bersih. Keren gak sih filosofinya? Ya,
Jadi ya seperti itu. Terus merupakan pancaran kebahagiaan dan rasa syukur juga. Ya, kita harus memperlihatkan freshnya wajah kita, freshnya make up kita, bercahaya mencerminkan kita itu sedang berbahagia. Terus langsung ke ada filosofi, selain filosofi glowing, kita kan bahasnya natural glowing ya. Ada juga filosofi natural. Natural berarti selaras dan proporsional. Make up yang menyatu dengan karakter wajah, menonjolkan keunikan tanpa mengubah identitas. Nah, itu yang namanya natural ya. Juga elegan tanpa terlihat yang dibuat-buat. Filosofi make up di hari raya ini berakar pada makna kembali ke fitri atau kembali ke kesucian setelah sebulan penuh berpuasa. Kesucian kembali fitri yakni istilahnya dengan make up yang tidak mencolok atau no make up, looknya yang melambangkan kesederhanaan hati dan kembali ke kesucian diri, lalu kesegaran lahir dan batin, penggunaan base ringan ya, terus seperti yang tadi saya bilang itu berkombinasi ya antara make up dengan diri kita. Terus berbeda dengan make up pesta yang glamor kita biasa gunakan, di hari raya itu biasanya lebih natural, tapi mengedepankan kesan yang anggun. Kecantikan alami juga utamanya menonjolkan fitur-fitur wajah terbaik dan menutupi segala kekurangannya, tapi tidak hanya menggunakan produk lokal kita aja. Lalu kenapa sih harus natural ya glowing ya no make up? Jadi maksudnya apa gitu? Bingung nggak sih? Ya make up natural dan glowing saat Idul Fitri ini dipilih untuk menonjolkan kecantikan yang alami, memberikan kesan wajah yang segar dan awet muda setelah sebulan berpuasa. Tampilan ini memberikan kesan yang elegan dan tidak berlebihan, membuat wajah tetap bercahaya, yang sempurna untuk foto-foto kali ya. Nanti kan kita biasanya kalau Lebaran itu tidak lepas dari foto dengan bestie, foto dengan keluarga, foto selfie, dan lain sebagainya. Jadi di foto itu nanti kita tetap terlihat fresh, dengan make up yang tidak berlebihan, eh, dengan tekstur kulitnya yang tetap glowing, sempurna juga di fotonya, looknya bagus dan praktis juga tahan lama. Ya, di sini kita akan sudah ya tadi kita lihat tetehnya ini, eh, kita sengaja ya milih teh Naila, yaitu identik dengan kulit kita, sesuai dengan apa ya, kulit iklim tropis. Kita ambil looknya sawo matang sesuai dengan eh, makhluk-makhluk orang Indonesia. Nah, ini kita lihat di bawah matanya biar untuk menutupi kekurangan di bawah mata, karena teh Naila ini di bawah matanya itu terlihat lebih hitam ya teh ya di bawah matanya dibandingkan dengan kulit-kulit area lainnya, area kulit wajah lain. Nah, tadi sebelum pakai cushion itu bagian bawahnya sudah ditutup oleh concealer warna coklat muda atau boleh juga warna oranye, biar nanti hasilnya bisa merata. Jadi kan ini kalau tadi yang no make up itu si ininya agak lebih hitam daripada area-area wajah lainnya. Jadi sebelum pakai cushion, ini ditutupi dulu oleh concealer namanya, tapi warnanya warna yang satu tone di bawah kehitam hitamnya eh, kulitnya Teh Naila tadi ya. Setelah itu baru di cover pakai cushion ya, ringan-ringan aja, kita nggak pakai foundation, pakainya cushion aja. Karena kan saya tahu kalau yang make up pemula atau misalnya orang tua itu belum tentu punya foundation. Biasanya orang-orang di rumah itu yang untuk keseharian itu pakainya cushion. Ya, setelah itu sudah ya, yang tadinya make upnya bawah matanya itu terlihat begitu gelap, setelah pakai concealer menjadi rata. Nah kan kalau sehari-harinya itu teh Nay itu bagian bawah matanya terlihat lebih gelap. Nah kalau sekarang kita buat bagian bawahnya itu lebih cerah biar pangling ya. Walaupun make up tipis-tipis tapi harus tetap pangling di hari raya. Ya, jadi setelahnya dia pakai lagi nanti teknik kontur. Nah, kontur ini kita ada 3 jenis ya. Ada highlight, ada shading, dan ada blush on dalam. Kalau dulu yang namanya kontur itu hanya 2 jenis.
highlight aja atau tint atau tinting dan shading. Itu teknik kontur. Tapi berhubung dengan perkembangan zaman, evolusi make up, nah sekarang ada nambah lagi kontur itu jadi penambahannya itu blush on dalam ya. Padahal itu bonus aja sih, tapi sekarang karena evolusi make up, teknik kontur jadi 3 jenis. Highlight atau tint atau tinting dan shading serta blush on dalam. Highlight ini berfungsinya untuk menciptakan fokus dan dimensi pada struktur wajah. Pengaplikasian yang tepat memberikan kesan yang sehat, bercahaya, serta meningkatkan tampilan profesional tanpa terlihat berlebihan. Ya, kita cek bagian kontur ini, bagian highlight ini biasanya ada di titik ini. Satu, bagian jidat. Dua, ini bagian hidung. Kan biasanya kalau yang hidungnya tidak mancung ya. Hidungnya orang Indonesia itu minimalis kan. Nah, bagaimana caranya si hidungnya itu jadi maksimalis? Nah, kita kasihlah highlight atau tint atau tinting bagian ujung batang hidung. Selanjutnya bagian dagu. Sama ya, dagu juga seperti kayak hidung. Orang tropisme dagunya pada minimalis semua gitu kan. Nah, bagaimana bagaimana caranya dagunya itu terlihat lebih mencolok, terlihat lebih bercahaya, terlihat lebih lancip dibandingkan dengan teman-teman tropis lainnya gitu. Nah, makanya ini juga termasuk salah satu area yang memang disarankan untuk memakai highlight ya, bagian jidat, batang hidung, bagian dagu serta bawah mata. Lalu teknik kontur yang kedua itu shading, di mana teknik shading itu untuk menyerasikan fitur wajah dengan menambahkan bayangan pada area-area tertentu, seperti di bawah tulang pipi. Jadi intinya kalau yang untuk kalau tadi highlight itu untuk menunjukkan sesuatu yang kurang, nah kalau shading itu untuk menutupi kekurangan di wajah. Jadi berlawanan, tapi pengaplikasiannya biasanya berdampingan. Nah, kalau tadi di batang hidungnya untuk highlight. Nah, kalau untuk shading ini adalah di cuping kiri kanan hidung, batang hidung. Terus kalau tadi yang highlightnya yang mau ditunjukkannya bagian bawah matanya, nah kalau yang ditutupinya adalah kekurangan yang ada di pipi kita berdampingan. Itu biasanya kita menutup, kalau shading itu untuk menutupi kayak yang cabi, kayak yang lebar, atau wajah tidak proporsional. Nah ini teknik, kita lihat teman-teman wajahnya itu minimalis sekali, tapi ada sesuatu yang apa ya, menyudut kotak sedikit ya. Nah ini untuk menutupi si kotaknya ini kita tutupin dengan shading ya seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan evolusi make up, nah sekarang kita ini ada blush on dalam. Di mana blush on dalam itu biasanya bagian-bagian tengah-tengah antara highlight tadi dan shading. Nah, ini tengah-tengahnya kita kasih blush on dalam. Sebetulnya tidak juga tidak apa-apa karena kita nanti biasanya dipakai kebahasaan luar, tapi untuk penguatan make up itu boleh dipakaikan. Jadi nanti hanya saat kita mengaplikasikan blush on bagian luarnya, mau diaplikasi sedikit saja kita sudah on point, ya seperti itu. Ya, jadi eh, tahu ya untuk menonjolkan kekurangan dan kelebihan itu ada pada kontur, ya. Seperti itu. Nah, untuk riasan mata, bagian mata, nah ini kalau untuk hari raya kita tidak usah on point banget ya. Misalnya alisnya kita bingkai, terus diisi dengan pomade dan lain sebagainya, tidak usah. Bagian halis cukup dikasih maskara alis aja. Kita sisir tipis-tipis alisnya nanti. Setelah itu untuk eyeshadow-nya juga itu kita bagian mata ya. Alis, dari alis ini cukup kita sisir-sisir aja tanpa menghilangkan bentuk alis aslinya. Lalu turun ke bagian eyeshadow. Nah, eyeshadow ini tidak usah banyak warna kayak kita mau make up pengantin. Kalau misalnya mau make up pengantin itu biasanya ada base-nya, ada warna transisi, ada warna gelapnya, ada apalagi shimmer-nya ya teh ya. Nah, kalau untuk hari raya cukup dengan satu warna saja. Mana teh? Eyeshadow teh. Nah, ini cukup satu warna saja pakai kuas blending.
ini ya, kita kasih warna peach. Cukup dari sini kita aplikasikan dari sini, di blending, 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 blending sampai ngebaur. Nanti kita dimaksimalkan sama teh itu ya, sama teh warna. Cukup di blending, blending. Ini cukup segini ya. Terlihat kan naturalnya? Kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini lalu kita kasih shimmer glowing. Dapet deh. Ya, jadi lebaran kita matanya udah natural glowing. Look no make up buat make up gitu ya. Nah, seperti ini udah cukup. Kalau untuk hari raya, ya, ini sudah on point banget hari raya seperti ini. Ya, terus kita juga dikasih eyeliner. Eyelinernya juga kita tidak usah tebal-tebal. Nih, cukup ini kita. Lihat ya, eyeliner yang agak melek teh. Yang namanya eyeliner itu tidak boleh melawan arus. Ya, jadi kalau misalnya lihat mata yang namanya mata kita itu proporsionalnya itu bentuk apa? Kacang mede, tahu nggak kacang mede? Nah, ini kan bentuknya begitu ya, begini ya kan, oval tapi melengkung indah. Ini tidak boleh melawan arus ya kalau untuk make up natural. Cukup kita lihat ujungnya kemana, melek teh, melek, melek teteh kan. Cukup lihat kita ini ujungnya kemana, dari sini ke sini. Ini cukup seperti itu, tuh kan. Jadi ini sudah on point banget. Tinggal kita melanjutkan tipis-tipis. Nah, tuh melek. Nah, seperti itu. Tidak usah yang bagaimana dan lain sebagainya, tidak usah. Kita lakukan saja sesuai dengan alur mata. Kalau yang namanya pengantin kan ditebelin ujungnya dari ujung ke ujung. Nah, kalau untuk lebaran ini tidak usah full eyeliner. Cukup dari kita buat ujungnya, lalu dari tengah ke ujung itu sudah on point. Ya. Sampai dari sini teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau mau sharing, bolehlah ya. Next. Lalu kita kasih sentuhan akhir bibirnya. Bibirnya juga kita boleh dikasih warna yang tidak terlalu mencolok. Kita lihat ya, teman-teman, zaman sekarang ini eh, apa ya, musim banget, tren banget itu bibir yang model apa? Ombre. Nah, itu juga yang namanya ombre itu kita harus sesuaikan dengan bentuk bibir kita. Tidak semua bibir mampu menerima atau cocok dikasih lipstick ombre. Pasti ke sini. Tidak cocok dikasih ini model lipstick ombre. Kita lihat Teh Nai ini ukuran bibirnya amat sangat kecil sesuai dengan bentuk wajah. Nah, kalau misalnya bibirnya Teh Nai ini dikasih lagi bentuk ombre, lipstick ombre, akan sekecil apa sih bibirnya? Ya nggak? Nah, begitu. Jadi harus disesuaikan. Bentuk lipstick ombre harus hanya cocok dipakai oleh yang memang bentuk bibirnya itu lebih lebar atasnya atau lebih lebar bawahnya atau dengan bentuk yang eh, lebar bibirnya kayak punya saya. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya lipstick bibirnya itu sudah sekecil bibir Teh Nai dikasih dikasih lagi lipstick yang ombre, ya itu nanti malah akan sangat pucat ya. Jadi boleh kalau yang bibirnya kayak Tehna ini dikasih warna yang senada dengan eh, blush on. Di sini kita lihat blush onnya warna apa teh tadi? Warna Warna peach. peach ya. Nah, ini boleh bibirnya dikasih warna dasar full peach. Kalau mau dikasih ombre silakan, tapi dasarnya itu tidak boleh yang tren kekinian, dikasih blush on tipis-tipis, tengahnya dikasih merah aja. Jadi seolah-olah bibirnya itu nggak adaan gitu, bibir orang sakit. Kalau malah nanti malah dikasih, aduh, katanya lagi tipes ya gitu, karena saking tipisnya itu bibirnya. Ya seperti itu boleh itu dikasih full dulu bibirnya. Lalu kalau untuk pengen terlihat fresh look, boleh dikasih sedikit warna merah, yang boleh merah marun, boleh merah cabe. Lalu boleh dikasih lip gloss atau shimmer di bibir, karena tren sekarang itu lip gloss sudah berkurang fungsi ya. Tapi malah di bibir, di area bibir itu lebih banyak dikasih shimmer gitu.
Ya, boleh sampai sejauh ini barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan, silakan. Ini Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau mengungkapkan pendapatnya, raise hand ataupun di kolom chat ya. Ini mau diliatin nih Mbak Teh Siti untuk step by stepnya. boleh ya, tadi step by stepnya kita ulang ya. Mau? Boleh sambil dicatat step by step make up yang betul itu seperti apa, boleh dicatat ya. Ini tadi kita sudah pembersihan double cleansing. Lalu skin prep-nya apa aja teh? Mulai dari serum, moisturizer, lalu dikasih base tipis-tipis. Itu aja sih, tiga aja itu. Serum sama moisturizer itu boleh eh, awalnya mau serum dulu boleh, mau moisturizer dulu juga boleh. Dengan catatan mana yang lebih lengket. Yang lebih lengketnya itu serumnya atau moisturizernya. Jadi yang paling lengket itu harus yang kedua. Jadi kalau misalnya serumnya lebih lengket, berarti yang masuknya itu moisturizer dulu. Kalau misalnya moisturizernya yang lebih lengket, yang masuk berarti serumnya dulu. Paham ya? Kenapa mesti lengket? Ya karena nanti kalau misalnya si kulitnya sudah lengket, berarti dia sudah siap menerima make up step-step yang berikutnya gitu. Nah kalau base itu juga kita tidak bisa sembarang menggunakan base ya. Kita harus lihat dulu jenis wajah kita itu seperti apa sih? Tidak semua wajah kering bisa menggunakan base-nya itu. Tidak semua wajah berminyak bisa menggunakan base-nya itu. Mereka punya fungsi masing-masing, ya. Jadi base yang namanya base make up atau primer atau dan lain sebagainya itu kita harus disesuaikan juga dengan jenis kulitnya. Agar apa? Ya agar nanti make upnya itu awet, make upnya tidak ngekrek, make upnya mau nempel, tidak melawan arus, tidak melawan wajah gitu ya seperti itu. Lalu tadi sudah dikasih cushion, setelah dikasih cushion sampai rata. Oh enggak, sebelumnya pakai ini dulu ya, mengurang apa? Menutupi kekurangan-kekurangan. Nah, ini nih tip dan trik yang teman-teman itu biasanya kurang eh, rahasianya Kang make up ya, yang biasanya kurang banyak diketahui sama orang-orang. Ini kayak kalau misalnya ada jerawat, ada bopeng, ada karang, ada warna belang, itu harus disamarkan dulu sebelum pakai cushion atau foundation. Kalau kalau kita mah biasanya kalau penata rias pada punya yang namanya korektor ya. Jadi sebelum pakai cushion atau dan lain sebagainya itu mereka pakai korektor dulu di area-area tersebut ya, kayak di ya tadi yang seperti saya bilang bekas jerawatnya, karangnya dan lain sebagainya itu mereka tutupi dulu pakai korektor. Setelah ditutupi tidak usah di blend, hanya cukup ditutupi aja seperti ini, begini-begini aja sesuai dengan area yang ada kelainannya. Baru setelah selesai baru dikasih cushion atau foundation ya. Jadi makanya wajahnya bisa terlihat rata warnanya. Karena tadi pada awalnya sudah ditutupi dulu kekurangan-kekurangannya. Kalau misalnya langsung dari skin prep langsung ke cushion atau langsung ke foundation tapi tidak ditutupi dulu yang namanya kekurangan dan kelainannya, ya make upnya tidak akan merubah apa-apa, hanya menempelkan make up saja gitu, tapi tidak mengurangi, tidak menutupi kekurangannya. Justru intinya skin prepnya itu sampai situ, sampai di korektor krim. Ya, kalau sudah masuk di korektornya sudah masuk, nah itu baru wajah kita siap di make up dan akan membuat tampilan lebih pangling gitu loh, ya. Terus ini ya, saya lihat ada temen, ada Teh Emma Hermawati. Kadang suka susah nih nyari make up yang cocok dengan kulit. Ya, awalnya itu kita harus paham dulu jenis kulit kitanya apa. Kadang di Indonesia ini kan ada 5 jenis kulit ya. Ada kulit kering, berminyak, kombinasi, terus normal. Nah, itu dalam satu wajah itu bisa aja kita memiliki kelima jenis kulit tersebut ya. Bagian jidatnya itu kulitnya kering,
bagian T-zone-nya kulitnya kombinasi, bagian pipinya kulitnya berminyak, dan lain sebagainya itu ada. Dan otomatis kemungkinan besar teteh-teteh itu harus menggunakan moisturizer di area mana saja, harus paham pakai serum di area mana saja, atau pakai matte cream di area mana saja, itu kemungkinan besar bisa terjadi agar make upnya bisa menempel sempurna. Paham ya? Dan base-nya juga sama. Ini kulitnya kering, otomatis dia harus pakai base yang memang untuk kulit kering. Area pipi kulitnya berminyak, otomatis teteh-teteh juga harus pakai base yang memang untuk kulit berminyak gitu loh. Ya itu, nah itu baru nanti teman-teman bisa siap kulitnya untuk di make up. Kalau misalnya skin prep-nya sudah cocok, teman-teman mau aplikasikan merek apa saja, tone-nya sesuai, itu insya Allah nanti make up-nya nempel paripurna gitu loh. Apalagi produk-produk lokal kita ini kan sudah disesuaikan dengan jenis kulit kita ya. Itu pasti kemungkinan besar cocok dengan kulitnya orang-orang Indonesia gitu loh. Ya. Tadi udah sampai apa? Sampai cushion ya. Nah, setelah pakai cushion itu wajib dikunci oleh bedak tabur. Jadi teman-teman itu kalau saya kalau untuk make up sehari-hari daripada saya punya bedak padat, saya mendingan punya bedak tabur. Karena bedak tabur itu sifatnya lebih mengunci make up, ya. Setelah cushion, mau setelah pelembab, mau setelah foundation, atau apapun yang menempel di kulit kita, itu dimaksimalkan dikunci dengan yang namanya bedak tabur. Ya, saya mah bedak tabur sebulan, kalau untuk sehari-hari bisa nyampe habis satu wadah. Tapi kalau bedak padat, kemungkinan setahun nggak habis gitu loh. Ya, seperti itu prinsipnya. Karena bedak padat itu prinsipnya hanya untuk menghaluskan look make upnya saja. Tapi kuncinya tetap ada di bedak tabur. Setelah itu, setelah dari bedak dikunci dengan bedak tabur, diperhalus lagi dengan bedak padat, kita kunci lagi dengan yang namanya setting spray. Nah, yang namanya make up itu intinya ada sampai di setting spray ini. Ya, mulai dari cushion, bedak tabur, bedak padat, dikunci dengan setting spray. Jadi kalau tadi itu si bedak tabur menguncinya mengunci foundation agar tidak geser, nah si setting spray ini mengunci make up sampai ke bedak, sampai ke tahap bedak padat. Selanjutnya yang tadi saya bilang mulai dari alis, mulai lalu ke eyeshadow, blush on, lipstick itu termasuk ke dekoratif. Mulai teman-teman berekspresi, mau eyeshadow-nya warna apapun, mau blush on-nya warna apapun, lipsticknya apapun, itu dekoratif. Itu boleh dikembalikan ke masing-masing ya, ke apa ya, kesukaannya sendiri. Tapi kalau misalnya sampai ke foundation, bedak itu tidak boleh melawan arus, tidak boleh asal mau, tidak boleh asal suka, harus disesuaikan dengan tone up-nya kulit kita itu. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan boleh. Ini saya dari tanda panjang kayak lebar tapi nggak ada yang nanya, sedih loh. Boleh barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini teman-teman nanya biar gak ngantuk juga, kemudian biar lebih nempel nih, nanti pas praktek sendiri tuh udah lancar gitu teman-teman. Iya, betul. Hmm. Oh ini udah ada yang praktek Mbak Alia, udah praktek duluan ini Kak. Ih, mantap. Mana-mana boleh, boleh saya lihat. Oh iya, nanti juga ini saya ya mau. Nanti kan kita ada tugas ya. Eh, Nanti teman-teman dengan pengerjaan tugas terbaiknya mau kita kasih reward. Ya, jadi boleh. Yang mau sambil praktek, kita masih ada waktu 1 jam lagi ya Kak ya. Yang Iya. mau sambil praktek, boleh. Silakan. Tidak usah cari model. Cukup praktek ke sendiri aja, ke wajahnya aja. Terus nanti hasilnya boleh difoto lalu di-share ya, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Asri Arin. Untuk menghindari muncul bintik-bintik di area hidung, kira-kira bagaimana? Maksudnya keringat mungkin ya Kak ya?
Oh iya, biasanya kita itu kalau make up kadang suka ada bintik-bintik hitam ya di area hidung ya. Itu boleh seperti yang tadi saya bilang, awalnya itu biasanya salah saat skin prep-nya. Mungkin dia itu tipe hidungnya itu area berminyak ya, tapi biasanya malah dikasih pelembab, malah dikasih moisturizer. Itu malah mengundang banget si minyak-minyaknya makin banyak. Minyak dari make upnya, minyak dari hidungnya dia sendiri, seperti itu. Jadi kalau saat pakai moisturizer, itu hindari saja bagian hidungnya, tidak usah dikasih moisturizer. Serumnya juga boleh, itu sisa-sisanya saja. Jangan sengaja teteh kasih serum ke hidungnya. Setelah kasih serum, moisturizernya dilewat saja bagian hidungnya. Nah, sekarang kan ada yang khusus area hidung nih, kayak yang krim matte gitu. Itu membuat kulit menjadi matte. Itu biasanya menahan keringat, ya agar keringatnya tidak keluar banyak, minyaknya tidak keluar banyak. Setelah itu, sebelum masuk cushion dan foundation dan lain sebagainya, boleh di tap dulu pakai bedak padat. Jadi setelah dikasih skin prep, boleh diselipin itu bedak padatnya. Itu bedak padat juga selain untuk menghaluskan, bisa juga untuk mengunci base-nya, bukan mengunci make up bukan mengunci bedak kayak bedak tabur ya, mengunci foundation atau cushionnya. Tapi itu bisa si bedak padat ini bisa mengunci skin prep-nya gitu. Tapi harus tipis-tipis dan gerak cepat. Jadi jangan sampai nanti ngeblok duluan sama bedak padatnya. Seperti itu ya tip dari saya. Nanti boleh dicoba di rumah. Buktikan sama temen atau model yang memang area hidungnya itu punya minyak berlebih. Nah ini glowingnya Teh Nai itu kita kasih. Nah teman-teman kalau ngasih apa kasih shimmer itu bagian hidung, jangan dari ujung full sampai ujung lagi, tidak usah ya. Cukup bagian tengah mata ini, aduh maaf, tengah mata ini dan bagian ujung hidung. Tidak usah dari sini drop sampai ujung, dari ujung ke ujung dikasih shimmer. Itu malah nanti kayak apa ya? Kayak ada pagar aja gitu yang ini kiri kanan shading tengah. Jadi kayak kue lapis tau nggak? Kayak too much ya Kak ya. Iya betul. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Azahra Salsabila. Kalau pakai make upnya udah selesai, terus kita beraktivitas nih, salam-salaman, nangis-nangis mungkin ya. Gimana nih cara touch up lagi yang benar biar eh, make upnya tetap rapi, terus apa aja alat yang dibutuhkan untuk touch up? Ya, yang paling utama itu teteh-teteh harus bawa tisu kering, ya. Jadi jangan sampai touch up tapi minyaknya atau keringatnya tidak dilap dulu, ya. Cukup di tap-tap aja ini, ya. Ini misalnya kan biasanya kalau yang berkeringat atau misalnya sudah berkacamata, sudah cipika-cipiki gitu kan, sudah makan, ini cukup begini-begini saja. Buang dulu semua keringat-keringatnya ke area wajah, ke seluruh area wajah. Di tap-tap, ini aman ya, tidak masuk, tidak nempel di tisu make upnya. Padahal hanya pakai cushion aja. Kalau mau di spill cushionnya boleh 2.000 ya. Begini-begini aja cukup. Itu wajib sebelum teteh-teteh touch up. Kan jangan sampai nanti malah hasil touch up-nya itu kayak yang ngeblok atau malah kayak yang over make up. Setelah itu baru cukup pakai ini. Mana teh tadi spons basah? Spons basah atau spons keringnya mana? Bedak padat mana? Hmm. Ini eh, boleh ya, kalau misalnya hanya touch up aja, misalnya tadi sudah dilap di tap-tap pakai tisu, boleh ini pakai spons kering, bedak padat, tidak boleh menggunakan bedak tabur, hanya boleh menggunakan bedak padat kalau touch up. Ya, cukup begini aja. Tap-tap-tap yang areanya. Kalau misalnya itu touch up ringan. Kalau teteh-teteh touch up-nya touch up yang ternyata di sini ada bolong, ada ngekrek, ada smile line, itu setelah di touch up boleh pakai spons basah.
spons basah, jangan terlalu basah ya. Ini silakan di ke bedak padat. Kalau tadi spons kering, untuk touch up ringan. Kalau touch up berat, berat. Kalau touch up yang ternyata ada bolong-bolongnya, ada yang memang harus diperbaiki, itu boleh ke spons basah, pakai bedak padat. Baru dikasih ke sini. Tuh lihat, boleh teteh lihat tidak? Ini spons basah. Ini tadi sudah pakai bedak kan, sudah maksimal. Ini dikasih bedak padat, spons basah, tap-tap ke sini, tap-tap ke sini. Ini akan meratakan kembali. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu kebutuhan touch up-nya seperti apa. Touch up ringan atau memang untuk touch up yang menambal gitu. Paham kan? Simple Oh, sekali ya padahal. Jadi oke, teman-teman hanya terima cukup kasih Mbak Rahmi. Ini udah diajarin ya caranya Kak Siti. Udah kalau nyimak itu pasti bisa deh. Eh, ada dari Mbak Atali nih, kalau beruntus di jidat gimana untuk biar terlihat halus? yang namanya beruntus ya. Kita hanya bisa menutupi, tidak akan merubah tekstur, tapi itu bisa menutupi teksturnya. Karena kalau yang namanya beruntus itu kan timbul tenggelam ya, berarti bentuk kulitnya. Nah, ini boleh hindari sesuatu yang memang membuat mencolok, kayak bedak yang terlalu cerah, tidak boleh dipakai di area-area yang memang tekstur kulitnya itu beruntus. Tidak boleh memakai shimmer. Kadang kita pakai shimmer itu seenaknya kita pengen look glowing, shimmernya plok 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 di mana aja gitu kesukaan kita. Padahal, nah untuk yang beruntus-beruntus itu hindari penggunaan shimmer. Itu malah akan menonjolkan, memaksimalkan look beruntusnya. Kalau untuk membuat halus, tadi cukup dikasih bedak tabur. Nah, ini ya tipsnya ya. Setelah bedak tabur itu wajib di baking. Kalau saya, kalau ngerias, jarang banget nge-baking bedak tabur. Biasanya kita sudah bedak tabur, terus disapu gitu kan ya teman-teman ya. Kalau saya menghindari penyapuan bedak tabur. Jadi cukup begini-begini sampai si bedak taburnya itu nempel maksimal. Sampai si bedak taburnya itu betul-betul rata karena spon. Gitu loh ya. Lalu menggunakan bedak padatnya jangan menggunakan spon. Karena itu malah akan memperlihatkan beruntusannya. Tapi menggunakan, nah backingnya ini menggunakan bedak padat yang menggunakan kuas gitu loh. Ya, jadi bedak tabur jangan di backing, tapi terus di tap-tap sampai rata menggunakan spons dan backingnya adalah bedak padat. Ya, jadi bedak tabak padatnya di baking pakai kuas. Hindari shimmer. Itu aja sih kalau yang beruntus tidak akan merubah bentuk beruntusannya, tapi hanya untuk mengurangi looknya gitu loh. Jadi kita juga jangan malah menimbulkan lagi efek beruntusnya pakai shimmer. Paham ya? Oke, semoga mudah dimengerti ya teman-teman. Banyak yang mau ini ya, rekomendasi produk yang affordable. Sama mau di spill-spill produknya nanti ya Kak ya. Ada Boleh, boleh. pertanyaan ini dari Maritza Valda. Cara blend shading yang benar gimana Kak? Biasanya takutnya ngeblok ya, kanan beda, kiri sampai rapi, yang kanan sudah tidak rapi. Itu gimana Kak caranya? Iya, boleh. Eh, yang namanya shading, yang namanya wajah itu ukurannya hanya segini-gininya gitu loh. Ya, apalagi yang namanya alis, area mata hanya segini-gininya. Terus hidung apalagi. Dia ini hidungnya minimalis. Minimalis sekali gitu ya. Jadi gimana caranya si shadingnya kita itu tidak ngeblok ya. Teman-teman ini cukup sekali. Kalau untuk shading hidung ya, gunakan yang warna ini putih mana? Yang kotak seperti ini. Yang bukan yang baru, ininya yang putih. Sempurna. Nah, ini cukup dari bawah. Tidak boleh mengkontur hidung dari atas, ya. Kalau kita mah istilahnya dosa besar gitu. Karena nanti malah akan merusak look, ya. Tapi dari bawah ke atas cukup satu garis aja, ya. Lalu kita tap-tap aja segini. Tidak boleh melebihi area cuping hidung. Karena nanti ke sini akan terlihat menjadi kotor.
bukan malah menjadi mancung, malah jadi hidungnya berasa kotor. Cukup di sini ambil dari awal, di sini dari ujung maju ke atas, dah ya. Kalau sekiranya dirasa ini sudah hitam, sudah ngegaris, sudah cukup, jangan ngambil lagi. Kita ganti. Tadi kan kalau pas ngambil pakai yang sebelah sini. Pas ngeblending, kita kasih area yang bersih. Ya, itu wajib seperti itu. Jangan antara ngambil dan ngeblending itu ya itu malah jadi susah ngeblend jadinya. Ya, kita blend pakai sisi yang bersihnya. Terus saja begini. Ya, dari atas, dari bawah ke atas ke pinggir. Dari bawah ke atas ke pinggir. Jadi yang ininya ke blend, yang ininya tinggal sisanya gitu loh. Paham ya? Yang lain pun sama. Kalau misalnya ada yang kecil, ini ini pun sama ya. Yang namanya kontur sama. Ini kita ngambil. Yang namanya kontur itu tergantung jenis wajah ya. Pokoknya kontur itu gimana caranya bentuk wajah kita itu proporsional. Dan wajah proporsionalnya kita itu bentuknya oval. Ya, jadi silakan pakai kontur sesuai dengan bentuk wajah. Tidak semua wajah harus menggunakan kontur pipi. Tidak semua wajah harus menggunakan kontur rahang. Tidak ya, kita harus disesuaikan dengan bentuk wajah itu sendiri. Kan ini teh, nah ini bentuk wajahnya sudah proporsional sebetulnya. Tidak usah lagi memakai kontur. Tapi kalau untuk memberikan ketegasan, kontur untuk mempertegas saja itu boleh ya. Nih, sama kita kalau untuk yang kayak teh naik itu berhubung wajahnya sudah proporsional, cukup dari ujung ujung batang ujung apa sih telinga mengarah begini, tarik garis lurus. Nih, ini kan garis bibir. Ini begini nih. Untuk yang bentuknya sudah proporsional. Kita tarik 2 jari dari ujung bibir. Ya, berarti konturnya segini. Sama kayak tadi, cukup di sini. Ini tips buat pemula ya. Punten kalau misalnya sudah ada di sini yang sudah pro gitu ya. Ini kita kasih tipsnya buat pemula. Ini kan 2 jari di atas bibir segini nih. Nah, ini juga sama ngegaris ke sini. Sama, bikin aja dulu garis. Ya, kita bikin garis dulu. Nah, sama ngeblendnya dari bawah ke sini ke pinggir sisanya. Dari bawah ke sini ke pinggir sisanya. Itu tips paling mudah untuk kontur bagi pemula gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk titik-titik konturnya itu silakan sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan bentuk wajah. Karena di sini kalau misalnya ada rahangnya ya berarti sama. Ini kita buang garis rahangnya bentuk oval ke sini. Kita eh, rapihkan, tarik ke belakang, ke bawah. Sama rapihkan lagi, tarik ke bawah sampai betul-betul menggradasi. Intinya harus sampai itu ya. Harus sampai betul-betul tergradasi. Jadi tidak ngeblok. Paham ya? Boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham ya? Kalau mau praktek sampai memberikan contoh, boleh raise hand kalian. Apalagi lipstick. Lipsticknya yang full aja. Wardah bagus. Yuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung biar langsung dipraktekin sama Teh Rahmi biar oh nanti saya akan seperti ini looknya di Lebaran nanti boleh langsung raise hand ya. Ya, kita pemakaian lipstick seperti yang tadi saya bilang, yang namanya bentuk lipstiknya kayak teh nai ini, bentuk bibirnya kayak teh nai ini, hindari ombre ya. Nanti malah kelihatan tidak tidak punya bibir. Ya, tapi dikasih bentuk lipstik yang full sesuai dengan ukuran bibir. Nanti kalau mau diombrekan boleh dikasih warna lebih gelap di area bagian dalamnya. Tapi awalnya harus tetap full dulu lipsnya ya agar tidak terlihat makin kecil. Kecuali mungkin yang kalau bibirnya kayak saya ini boleh diombre cocok gitu. Walaupun saya sebetulnya nggak suka diombre. Ya, untuk yang menghindari produk yang oksidasi nih ya ini. Banyak sekali di sini produk-produk yang hampir semua produk itu mau eyeshadow, mau apalagi foundation, mau bibir itu pasti beroksidasi. Ya apalagi sekarang banyak banget itu lipstick-lipstick keluaran terbaru. Kadang ada lipstick
yang antara satu bibir dengan bibir lain itu dipakaikan mereknya sama, shade-nya sama, tapi looknya berbeda. Nah itu karena yang namanya oksidasi itu tidak hanya menyalahkan produk gitu, tapi kita lihat juga bibir kita, warna kulit kita. Kayak saya sama Teh Nai, warna dasar bibirnya itu pasti berbeda. Mungkin bibir saya lebih hitam, atau bibirnya Teh Nai itu lebih lembab. Kita pakai satu produk yang sama, itu hasilnya tidak akan sama di dua bibir dengan tekstur dan warna yang berbeda gitu loh. Apalagi menggunakan produk yang, apalagi ternyata produknya itu oksidasi maksimal gitu. Itu pasti nanti look akhirnya akan berbeda sekali. Jadi teman-teman juga selain tahu produknya ini oksidasi atau enggak, oksidasinya seberapa persen, teman-teman juga harus mengenali jenis dan tekstur yang ada di wajahnya teman-teman sendiri. Oh. Jadi itu nanti boleh, yang namanya oksidasi itu tidak disertakan dalam produk ya. Teman-teman boleh lihat BPOM-nya, nanti akan ada seberapa persen sih oksidasinya gitu. Kalau misalnya yang namanya foundation itu kan kita kalau dipakaikan itu 1 atau 2 tone lebih cerah dari warna dasar kulit kita ya. Hingga nanti saat oksidasi itu akan menyamaratakan dengan warna kulit awal kita gitu. Tapi kalau yang namanya dekoratif itu dia tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, eyeshadownya kalau yang foundation mah dicerahin dulu biar nanti saat oksidasi turun warna senada dengan kulit. Nah, kalau yang namanya dekoratif kayak lipstick, eyeshadow, blush on itu tidak bisa seperti itu. Diterangin dulu biar nanti oksidasi warnanya disamain, nggak seperti itu ya, nggak bisa. Jadi teman-teman harus tahu betul ini oksidasinya kalau yang dekoratif itu oksidasinya seperti apa. Jadi nanti disesuaikan pemakaiannya, apakah dikasih primer dulu biar nanti saat oksidasi, saat turun warna masih tertolong oleh primer, ataukah memang harus seperti apa. Nah itu teman-teman harus tahu ya, tidak bisa sembarangan disamakan dengan foundation dan bedak gitu. Ada lagi, kalau mau memilih bedak yang cocok untuk kita biar nggak terlalu cerah atau putih banget, atau jadi kusam gimana ya? Nah, ini seperti yang baru saya bilang, yang namanya bedak atau foundation boleh teteh-teteh pilih dulu warna 1 atau 2 tone lebih terang dari warna dasar kulit kita. Nah, misalnya kalau setnya kulit kita itu ternyata ada di 01, teman-teman boleh, misalnya set kulit kita itu 03, teman-teman boleh ambil set yang memang naik tingkat di 02 atau 01 misal ya, kan yang namanya set produk itu beda-beda ya, ada yang setnya memakai nomor, ada yang setnya kayak memakai ada yang warna ivory, peach, beige dan lain sebagainya, itu kayak gitu. Jadi teman-teman boleh 1 atau 2 tone lebih cerah dari warna dasar kulit kita. Jadi saat nanti oksidasi itu tidak terlalu membuat kulit kita menjadi gelap atau tone-nya menurun sekali, tapi masih ada di eh, undertone yang rata dengan warna dasar kulit kita gitu loh ya. Kak, sama blend apa sih? Sama blend blush on biar natural, dan letaknya dimulai dari mana? Oh iya, boleh boleh boleh. Nah, ini teman-teman juga sama. Tidak bisa semua posisi blush on untuk semua jenis wajah. Nggak boleh ya. Ini kayak Teh Nah ini dia wajahnya proporsional. Eh, Mau blush on yang posisinya seperti ini, dari tadi di atas apa kontur boleh, bisa ya seperti ini. Kita lihat nih harus sampai betul-betul menggradasi, posisinya sama. Kalau tadi saat kontur itu posisinya 2 jari di atas ujung bibir, tapi kalau blush on itu 2 jari di pinggir cuping hidung, batas maksimalnya untuk posisi yang proporsional. Ya, jadi jangan sampai dari sini set ke sini, itu tidak boleh ya, malah nanti menjadikan look kita itu terlalu penuh gitu ya. Tidak ada lagi warna dasarnya, nanti udah penuh sama highlight, penuh sama blush on, sama contour dan lain sebagainya, tidak bisa. Nah, ini boleh. Ini sudah menggradasi, lihat. Jadi makin ke depan itu harus makin tipis. Boleh ya. Kalau saat ngambil itu kita ngambil blush on nih.
posisikan di atas dulu ya. Di sini lalu kita bisa blending ke sini. Posisinya itu bukan di atas tapi ngebaur tadi shading. Shading kan penting teh. Shading kan tadi di sini ya. Nih, si blush on-nya jangan di atasnya, nanti kayak kue lapis dong. Ada putih, ada susu, strawberry, coklat, nggak boleh seperti itu. Tapi harus tumpang tindih dengan catatan tumpang tindihnya itu blendingnya harus betul. Jangan ini blush on, ini contour terus blush on ini highlight dulu kesannya udah ngiler duluan itu ngeliat wajah orang ya jangan sampai seperti itu ya posisikan di sini kita juga sama dari sini makin ke depan makin tipis ngambil dulu dari sini di blending 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 tipis narik lagi ke sini tipis lagi kalau dirasa sudah habis masa dalam artian di sininya sudah kosong sudah full ke sini semua itu boleh diratakan tidak usah di blend lagi tapi diratakan seperti ini sampai betul-betul gradasi ya seperti itu. Nah, catatan ini kan untuk teh naik ini dengan wajah yang proporsional bisa kayak sekarang wajah apa blush on non teh panas dingin. Nah, untuk wajah kayak teh naik itu diperkenankan, diperbolehkan menggunakan blush on panas dingin, blush on hidung dari eh, ujung hidung ke arah pipi. Boleh, karena apa? Wajahnya kecil. Yang namanya blush on panas dingin itu malah akan membentuk wajah semakin lebar. Karena kan kita kalau apa-apa fokus ya. Dari jauh itu sudah fokus, oh blush onnya di sini. Berarti kita lihat hidung area pipinya itu melebar. Tapi kalau yang misalnya wajahnya kayak saya, boleh lihatnya wajah saya cabai kiri kanan dipakaikan blush on panas dalam, panas dingin, itu rasanya akan malah semakin lebar. Ya, jadi buat teteh-teteh yang merasa punya pipinya melebar ke kiri kanan, pipinya cabi itu tidak diperkenankan menggunakan blush on panas dingin. Ya, cukup pakaikan blush on yang proporsional saja dari pinggir ini, pinggir pelipis langsung ke depan. Tidak boleh melebihi cuping hidung. Ya, kalau misalnya wajah kayak Tena itu boleh mau blush aja begini, oke, dia mau masalah ya. Mau dari pinggir hidung juga tidak masalah. Tidak akan mengubah wajahnya akan semakin lebar, tapi mempermanis itu betul. Ya, seperti itu. Ada tanya lagi nih Teh, tanya untuk bibir karena ada banyak macam-macamnya itu kita lebih baik memilih yang seperti apa untuk make upnya. Ya, yang namanya lip tint, lipstick, lip cream itu beda ya, beda apa? Beda kandungan, beda jenisnya, beda looknya, beda fungsinya. Seperti itu, jadi tidak bisa hmm, semua produk kita punya dan semua produk kita pakai, tidak bisa. Ya, yang namanya lip cream itu biasanya dia akan lebih matte, ya. Biasanya dia akan lebih waterproof, cocok untuk yang eh, make up tanpa touch up itu cocok banget. Tapi ada juga kekurangannya. Biasanya yang namanya lip cream itu dia malah akan lama-lama itu kering, bikin bibir jadi bala. Pernah ngalamin nggak? Bibirnya itu makin ke sini makin bala. Pernah ngalamin nggak? Nah, sini bibir asa ngeres gitu. Nah, itu biasanya kandungan lip cream itu seperti itu. Makin siang, makin lama dia akan makin kering, malah membuat kayak potekan-potekan kecil gitu. Kayak gitu. Itu yang lip cream. Kalau lip tint itu biasanya dia eh, tapi kalau lip cream itu coveragenya lebih bagus ya, makanya tadi sudah saya bilang dia lebih cocok untuk orang-orang yang tanpa touch up ya. Nah, kalau high eh, coveragenya lebih bagus, tapi pigmented juga hasil akhirnya ya seperti itu ya. Tapi kalau untuk lip tint dia teksturnya lebih cair, kandungannya juga lebih ringan, kandungan minyaknya lebih banyak. Tapi dia tidak jarang sekali ada lip tint yang memang waterproof. Biasanya sama itu juga apalagi lip tint yang menyerap ke kulit bibir itu lama-lama akan menimbulkan efek bala.
Jadi si minyaknya sudah hilang karena aktivitas, karena berbicara, karena minum, makan, dan lain sebagainya. Nah, itu sisa-sisa warnanya itu akan menyerap menyatu dengan bibir dan lama-lama itu sama akan menjadi ngeres ya ke ke bibirnya. Boleh ada lagi. Terus kalau yang apa bedanya sih lip cream sama lip matte ya? Kalau lip matte itu biasanya dia lebih cepat banget di kering. Terus pigmentasinya lebih pekat daripada lip cream ya. Hasil akhirnya sama sih sebetulnya. eh, Lip cream, lip matte sama aja. Terus tapi kalau lip cream biasanya itu lebih lembut. Kalau lip matte ya lebih tingkat ngeresnya itu di finishnya setelah beberapa jamnya setelah dioksidasi itu lebih lebih tinggi. Ya, seperti itu. Boleh ada lagi. Kalau saya Ada mau nih lebih suka Kak, lipstick yang kenapa biasa. kenapa ada yang setelah pakai make up itu ada yang membuat lebih tua dan ada yang membuat lebih muda? Itu kuncinya di mana? Membuat lebih tua. Iya, itu biasanya karena ketidaksesuaian pemilihan warna, ketidaktepatan saat mengaplikasikan kayak tadi apa blush on. Blush on itu kalau tidak blending itu bukannya malah terlihat fresh, tapi malah terlihat jadi bala, jadi lebih tua, jadi lebih kotor kulitnya. Begitupun dengan apalagi kontur ya. Kalau misalnya blendingnya tidak tepat, itu pasti wajahnya akan malah terlihat kotor. Terus pemilihan warna yang tidak tepat juga. Kayak usia pengantin saya nih biasanya usia pengantin cuma 20 tahun. Terus dia itu pengen look make upnya itu bold. Itu pasti dia akan terlihat lebih dewasa. Karena yang namanya bold itu dia menggunakan warna-warna gelap, bukan nude ya, tapi gelap. Tapi kalau misalnya pengantin saya usianya sudah 30, tapi dia istilahnya pengen menggunakan warna-warna yang fresh, pink, peach, kayak gitu, pasti dia akan terlihat lebih muda gitu. Jadi eh, pemilihan warna, pemilihan tone up, pengaplikasian itu ngaruh banget sama finishing looknya gitu loh ya. Oke, berarti banyak hal ya yang akan mempengaruhi hasil make up kita ketika kita bermake up gitu. Pintar-pintar untuk mencari warna nih, mau apakah akan terlihat Ya, ingin terlihatnya seperti apa gitu ya. betul, Eh, betul. ada lagi dari Kak Marisa, kalau cuma pakai cushion tanpa di set bedak biar hasilnya lebih natural, itu aman nggak ya dipakai buat seharian? Sebetulnya aman aja sih. Karena saya juga biasanya kalau pakai pelembab atau pakai moisturizer sudah tanpa bedak lagi. Hanya saja biasanya kalau tanpa bedak itu dia akan lebih berminyak. Eh, jadi kemungkinan besar debu, kotoran, polusi itu kemungkinan besar untuk nempelnya itu ya maksimal gitu kalau tidak lagi dikunci. Yang penting skin prep-nya maksimal untuk ketahanan aman. Hanya mungkin tidak akan maksimal karena tidak dikunci oleh bedak. Karena kan tadi kuncinya itu kunci make kalau skin prep itu kan kunci dalam kesiapan menerima make up. Kalau bedak tabur itu kunci agar make up tahan lama, tidak longsor, tidak geser. Nah, kalau tidak pakai bedak, ya aman, tapi tidak akan maksimal. Dan kemungkinan besar hal-hal lain yang tidak diinginkan pun pasti akan lebih kemungkinan besar untuk terjadinya gitu. Tapi biasanya eh, kalau saya sih memang tidak masalah tidak pakai bedak lagi, tapi harus bekal tisu. Karena kalau tidak bedak, tidak kekunci, pasti minyak-minyaknya juga semakin welcome. Emang, ya. Boleh ada lagi gimana Teh Marisa? Aman ya, mudah-mudahan tidak paham. Biar terus dan terus mencari jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas maksudnya. Kalau paham harus paham. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya. Apa lagi?
Ya sudah ya, ini barusan tadi sudah dikunci oleh setting spray. Jadi ini setting spray juga kalau misalnya untuk yang finishing looknya natural, itu hindari penggunaan setting spray dengan finishing powder. Karena biasanya ada juga setting spray yang memang dia itu finishingnya mineral, jadi looknya lebih natural. Ada juga setting spray yang memang finishingnya itu powder. Jadi malah membuat lapisan baru gitu setelah di setting spray. Jadi nanti warna blush on-nya juga akan berkurang. Kenapa sih kok tadi perasaan blush on-nya sudah oke deh. Perasaan tadi eyeshadow-nya sudah oke deh. Shimmer-nya udah on point banget deh. Tapi setelah di setting spray, kok warnanya agak semu ya gitu. Lebih tidak se-on point tadi, ya itu karena biasanya saat menggunakan setting spray-nya tidak dilihat setting spray itu mengandung powder atau memang mengandung mineral saja gitu. Nah, lebih baik kalau untuk yang natural glow ini setting spray-nya silakan teteh-teteh menggunakan setting spray yang memang tidak mengandung powder dan tidak mengandung dan tidak membuat layering baru gitu. Ya, boleh paham ya? Eh, boleh. Terus tadi apa lagi ya? Brand-brand lokal, kita sharing ya, brand-brand lokal yang memang sudah cocok buat kulitnya orang Indonesia. Kita kan di sini tidak itu ya, tidak menggunakan endorse ya, tidak menggunakan branding. Jadi sepertinya boleh ya Kanisa ya kita menyebutkan merek yang memang recommended buat kita. Kalau saya di sini saya tidak hanya menggunakan satu produk saja, tapi kebanyakan make up saya memang saya lebih suka menggunakan make up yang produk lokal. Kita tahu produk lokal itu apa aja sih? Ya, ada salah satunya kita tahu ada Ines, ada Makeover, ada Wardah, ada Something. Nah, itu mereka semua ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita tahu ya, produk Ines itu produknya bagus banget untuk skala produk lokal. Tapi biasanya itu coveragenya itu bisa dikatakan kalau kosmetiknya itu Ines itu coveragenya maksimal ya untuk dibandingkan dengan teman-teman kosmetik lainnya. Jadi disarankan kalau untuk teman-teman yang pemula mau menggunakan Ines, jadi harus belajar hati-hati ya. Jangan langsung eh, dipakai untuk apa ya? Dipakai untuk make up sehari-hari menggunakan Ines, tapi tidak kontrol pemakaian dan penggunaannya seperti itu. Karena Ines itu sekali tap langsung, apalagi eyeshadow-nya, blush on-nya, kalau tidak bisa mengaplikasikannya, itu malah akan membuat wajah. Nah, itu tadi menjadi lebih tua, ya. Terus Wardah juga itu bagus. Nah, hanya saja dalam ke apa ya, ke matte-nya, ke coveragenya, dia lebih cenderung lebih muda banget ya. Tidak terlalu matte kayak Ines. Kalau Ines sekali usap langsung wow dapet gitu. Kalau Wardah nah itu untuk pemula disarankan menggunakan produk yang di bawah Ines. Tapi bagus juga sih Ines kalau saya suka. Yang penting teteh-teteh ini nanti saat memblendingnya itu bisa memblending maksimal, itu looknya pasti bagus. Produk-produk lokal juga ada Something, ada Makeover, ada Wardah, ada Emina, ada BLP. Terus di sini juga ada banyak ya. Apalagi Viva. Viva itu banyak orang yang bilang, ih Viva murah. Emang bagus. Ada yang seperti itu ya. Itu kenapa coba? Yang namanya Viva itu dia bertahan sampai puluhan tahun. Tidak mungkin kalau tidak bagus dia bisa bertahan sampai puluhan tahun, ya kan? Nah, yang penting kita tahu teknik aplikasinya, tahu teknik blendingnya. Itu menurut saya pipa itu bagus banget. Saya juga kalau misalnya make upin apa ya make upin yang untuk make up sewaktu lah make up dalam artian
kayak wisuda tapi anak SMA, anak SMP yang tidak usah sekian belas jam itu pakai Viva bagus banget loh. Coveragenya maksimal. Apalagi sekarang Viva itu sudah berevolusi menjadi eh, salah satu produk yang eh, lokal tapi intensitasnya maksimal. Bagus ya itu. Saya suka menggunakan coveringnya dengan harga di bawah 15.000, tapi coveragenya itu bagus banget. Ya ada apa sih teh krim yang bulat itu pipa bagus ya. Nah itu seperti itu. Ya korektor pipa itu bagus banget. Ada juga dari SK. Nah itu SK itu juga sama setara dengan Ines. Sedikit juga langsung kencang itu warnanya. Ya. Terus ada banyak lah, banyak banget. Cuma di sini saya tidak terlalu memilih-milih, tidak terlalu mencampur adukan merek. Saya hanya memakai kayak Ines. Wardah saya pakai. Nih, Ines ini tadi blush on dalamnya saya pakai Ines ya. Ini konturnya juga tadi saya pakai Ines. Ya teh ya. Nih, ini cream blushnya saya pakai Ines. Terus kontur dalamnya juga saya pakai yang ini. Hanya beda set. Setnya set kontur. Sama yang highlightnya juga. Terus Wardah juga tadi saya lipstiknya ini pakai Wardah. Wardah ini tahan sampai 16 jam loh. Ya, tapi ya itu tadi eh, ada ngeres-ngeresnya lama-lama. Itu pakai apa? Keluarnya. Nah, ini tadi pakai blush on, pakai blush apa ini? Lip Lip gloss. gloss. Nih, jadi lihat ini warna bibirnya menurut saya keren banget untuk ukuran bibir minimalis yang dipunya Teh Nai. Pakai ini, pakai Wardah. Lihat, tapi looknya bagus. Merahnya tidak terlalu merah cabai, tidak terlalu merah marun, tapi cantik. Ya, seperti itu. Boleh, apalagi Teh? Ada produk-produk lokalnya banyak banget ini. Saya bingung mau ngeluarin apa. Nih, ada SK. Ini juga sama. Blush on-nya tadi saya pakai SK. Nih, Teh Wana tadi pakai SK. Terus eyeshadow-nya juga sama. Tadi pakai SK. Ini produk lokal semua. Boleh di boleh dimasukkan ke keranjang kuning di bawah. Boleh. Ya, ini SK produk lokal semua. Terus apalagi? Makeover. Ada eyelinernya tadi makeover ya, Teh. Sama bedak taburnya. Nih, makeover, makeover. Ini tahan sampai 16 jam loh. Ya, bisa ngunci make up sampai 16 jam. Apalagi ini eyelinernya itu yang yang tagline-nya itu bawah mata. Ini saya suka pakai produk ini. Walaupun lokal, tapi dia matte banget. Keren banget pokoknya. Tidak ngeleber kemana-mana. Kena keringat juga masih tetap on point. Pengantin pun saya pakai produk itu. Apalagi kita ini ada BLP juga. Nih, ini juga sama eyeliner yang matte untuk di bawah mata ini di bawah. Nah, ini di bawah ini bibir mata bawah. Ini saya pakai BLP, produk lokal juga. Jadi kadang saya kalau di sini kan maklum ya, kita stay daerah Cipatik. Rada kalembur sakedik. Jadi kalau make upnya itu banyak banget make up harga nawar. Tapi kan nggak mungkin saya menawar make up dikurangin blush on-nya sebelah, dikurangin bibir bagian bawahnya. Nggak banget gitu ya. Makanya di sini saya maksimalkan produk-produk lokal itu bagaimana dengan eh, cocok dengan harga klien yang harga nawar tapi dengan hasil yang maksimal gitu loh ya. Jadi jangan takut teman-teman, oh ini mah produknya naon, ini mah Ines gitu. Naon ini mah Viva, jangan salah. Kita mah udah pro dalam nge-blending gitu. Kita mah udah pro dalam mengaplikasikan gitu. Kan yang penting itu. Yang penting itu kan teknik blendingnya, teknik aplikasinya. Mau apapun produk-produknya, mau produk lokal sekalipun, kalau tepat itu hasilnya bisa on point sampai belasan jam gitu loh. Ada lagi yang mau ditanyakan boleh. Atau yang tadi Teh Alia mana boleh hasil make upnya? Share dong. Oke, boleh Teh Alia dibuka kameranya. Kita juga mau lihat nih. Oh Eh, iya dong. Nah, make upnya buat dua kayak. Bentar, jadi. Bentar. Oh, nggak apa-apa dong. Ini yang lain ada yang make up lagi. Nggak mana Teh? udah. Ah, keren. Apa nggak jadi yo? Ini looknya apa Teh? Ceritanya mau look apa? Nah, Look lebaran ada kayak atau ini look sih. bukber? Itu nggak, kayaknya lurus kayak sebelumnya. Apa
Apa tadi? Ada Jadi, kesulitan nggak? Mana lihat? um, Oh iya, bagus, bagus. sini tuh. Bagus, bagus, bagus. Ada kesulitan lagi teh tadi saat aplikasi make up. Ya Allah, benar. Ya Allah. Boleh siapa lagi yang mau sharing? Apakah ada pengalaman atau apa gitu? Boleh. Nih ya, kita ya make up satset. Tadi teh warna make up nggak nyampe setengah jam udah selesai ya. Nih, kalau misalnya ini pada pakai semua pakai produk lokal. Make up satset hasil maksimal ya. Seperti ini ya. Boleh teh kita kerudungan, kita tutorial kerudungnya, kerudung steril buat nanti hari raya. Ya. Nih ya, kita tutorial kerudungnya. Boleh teh Alia tadi sambil dikerudung. Ya, boleh kita paskan dulu. Lebaran mah kerudungnya harus rapi, kerudung steril, steril dalam artian di sini gak ada lipat sana, lipat sini, terus ada sisa tilepan, nggak boleh seperti itu ya. Kita lihat. Boleh ya, yang namanya sharing make up itu bisa sampai 100 pertanyaan lebih loh. Kalau misalnya eh, di apa? Di darat itu biasanya bisa sampai 100 pertanyaan masih kurang. Ya, kita ke belakangin semua. Boleh ini, kalau misalnya mau berlayer, boleh ini sebelah aja, ditarik ke sini biar nggak gerah. Karena kan yang namanya lebaran itu ketemu sama orang, cipika-cipiki gitu ya. Ini cukup sebelah aja yang dikedepankan. Ini saya ini lihat tangan saya masuk ke sini, ya. Tuh, ini. Nih, seperti ini. Garungin lagi. Tuh, jadi walaupun kerudungnya berlipat-lipat, tapi tidak akan membuat gerak karena ini yang dimasukkan hanya sebelah. Boleh ya sekalian ada pertanyaan nih dari Teh Boleh. Alia. Mungkin eh, tadi untuk blushnya kan untuk yang muka proporsional nih. Kalau misalkan dari Teh Alia, penempatan blush untuk mukanya yang bentuknya heart itu seperti apa lebih baiknya? Heart itu hati ya. Kita lihat. Ini teh. Ini. Yang namanya hati itu biasanya eh, jidatnya lebih lebar, dagunya lebih kecil ya, teh ya. Kayak gitu. Oh, ini kunci. Ya, biasanya kalau yang namanya hati itu di sini. Ini ke sini, ini ke sini. Ya, cuman nggak ada belokan kayak gitu. Kan nggak mungkin ya di wajah ada lekukan kayak gitu. Nah, berarti kan lebar di sini ya Teh ya. Kita mulai dari kontur dulu untuk bentuk wajah hati. Gini kan, yang namanya hati biasanya ini jidat lebar, terus ke bawahnya lancip. Berarti yang harus di tujuannya adalah Teteh gimana caranya membentuk wajahnya menjadi proporsional, yaitu menjadi bentuk oval. Begini kan? Nah, kita bayangin wajahnya begini. Berarti yang bentuknya oval itu kan harus begini ya. Nah, berarti teteh itu nanti kiri kanan ini kasihlah kontur gitu loh ya. Kita lihat seberapa lebar bentuk hatinya. Kita lihat seberapa lebar bentuk hati pada wajahnya. Kalau ternyata misalnya bentuk hatinya di sini sudah lancip, itu teteh diperkenankan, diperbolehkan membentuk blush on yang panas dingin. Tapi kalau ternyata si bentuk hatinya lancipnya hanya di ujung saja, berarti teteh tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menggunakan blush on dari hidung. Tetap blush onnya harus dari pinggir. Kita lihat juga
seberapa lebar sih lebar atasnya itu. Kalau ternyata lebar atasnya itu lebarnya banget, itu harus dari ujung ini, ujung telinga ke sini, miring. Kalau kalau ternyata lebarnya eh, tidak terlalu lebar, boleh jangan terlalu di atas telinga, agak ke bawah sedikit. Nah, ini ke sini gitu untuk membentuk wajah proporsional. Ya. Terus ini begini ya. Ini boleh bagian ini tuh kita tutupin pakai shading di sini ya. Dan kalau yang namanya bentuk hati itu biasanya si dagunya itu lancip, dan ingat dagu lancipnya itu jangan pakai blush on lagi, jangan pakai shimmer lagi karena nanti akan malah menimbulkan lancipnya itu jadi maksimal gitu, jadi makin lancip gitu. Oh ya. Ini shadingnya jangan lupa, shadingnya harus dimaksimalkan di yang si bentuk hati atasnya tadi gitu ya. Terus dagunya kecil, dahi lebar, tapi pipi apple cheek ya, seperti itu tadi ya, seperti yang saya bilang. Nah itu dagunya kecil, jangan pakai blush on lagi, jangan pakai shimmer lagi. Terus lebar si apa jidatnya lebar. Nah ini jangan lupa, berarti yang lebarnya itu ditutupi sama blush on untuk menutupi kelebarannya seperti itu. Ya. Nah ini seperti ini ya. Kerudungnya harus steril, ininya juga sama harus steril. Kita kunci di sini. Lihat, ini wajib loh ya mengunci kerudung di sini itu, apalagi kalau hari raya Lebaran, karena kan kita pasti cepet-cepet sama orang. Kalau misalnya kerudungnya tidak dikunci, bagaimana pula nanti bentuk kerudungnya ya, bisa-bisa berubah menjadi kemana, di mana gitu. Teh kunci di sebelah. Apalagi pengantin. Nah, ini juga sama. Pengantin itu wajib sekali ini mengunci biar looknya rapi. Karena sama pengantin juga kan, tamunya, cipika-cipikinya, belum lagi posenya. Kalau tidak dikunci nanti bentuknya malah jadi kemana aja. Boleh ada lagi. Yo, eh, kita ini ya, kita sebelum pengen mau kasih, kan tadi sudah dijelasin nih beberapa sama kita tentang make up, otomatis sudah paham dong ya. 70% paham kali ya make up. Ini kita mau sharing tugasnya. Enggak, bukan tugas, tapi sharing soal. Boleh kan Nisa? Kita kasih soal dulu. Boleh, silahkan. Jadi sejauh mana sih teman-teman sudah paham atas saya bicara dari A sampai Z. Coba puasa, nggak dikasih minum. Ya, saya share di obrolan ya. Tugasnya boleh ya. Kasih waktu berapa menit Kak untuk mengerjakan? Kalau nggak banyak, boleh 3 menit ya, Kak? 3 menit Bisa. boleh. Sedikit tak? Iya. Oh ya, lagi di set. Iya, Google Formnya sudah di-share ya sama
Pak Dudi. Tinggal teman-teman mengisi jawabannya di form tersebut. Boleh ya, sambil ini kita bahas sedikit tentang foundation sambil menunggu teman-teman sedang apa? Teman-teman sedang ngisi. Kita sharing tentang foundation ya. Foundation itu ada beberapa jenis ya. Ada foundation padat, ada foundation cair, ada juga foundation yang krim. Kalau dulu mah cuma dua aja. Cuman seiring yang tadi yang namanya make up itu pasti berevolusi dan berevolusi terus-menerus. Baik itu foundation, skin prep-nya. Sekarang itu skin prep tidak hanya menggunakan serum aja, moisturizer aja, ada banyak banget itu skin prep. Ya, nah itu kita bahas tentang foundation. Foundation dulu cuman ada foundation pada sama foundation cair. Tapi sekarang ada menambah lagi, kadang ada foundation yang powder. Terus ada lagi foundation yang krim. Nah, itu teman-teman jangan salah pilih ya, jangan salah menggunakan. Kalau untuk sehari-hari mungkin cushion itu memudahkan kita untuk make up sehari-hari. Tapi kalau foundation, jangan sampai salah. Itu mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya foundation padat itu, dia teksturnya lebih padat. Coveragenya juga lebih maksimal. Tapi biasanya kalau yang namanya foundation padat itu pengaplikasiannya tidak mudah ya. Terus dia juga hanya cocok untuk kulit-kulit tertentu saja. Kayak kulit lebih identik ke kulit yang normal ke berminyak. Karena apa? Karena kandungan foundation itu, foundation padat itu dia kandungan mineralnya lebih sedikit. Kandungan oilinya juga sedikit. Makanya dia lebih cocok untuk kulit berminyak tapi agak susah untuk diaplikasikan. Nah, ada juga ini foundation cair. Dia kandungan airnya lebih banyak, berlawanan sekali dengan foundation padat di sebelumnya. Terus dia juga coveragenya kurang maksimal. Eh, Dia lebih cocok untuk kulit normal ke kering, ya. Atau eh, kulit kombinasi juga itu tidak disarankan untuk pakai foundation cair karena yang namanya kulit kombinasi kombinasi itu lebih banyak ke berminyaknya gitu ya. Terus ada foundation creamy. Dia teksturnya lebih creamy, lebih mudah diaplikasikan, tapi coveragenya tidak begitu maksimal seperti foundation padat. Nah, makanya zaman sekarang ini banyak sekali muak-muak kita ini, para perias kita ini kalau misalnya mau ngerias itu dengan berbagai macam foundation dijadikan satu ya, diracik kayak di mixing. Nah, itu sebetulnya kita mau nge-mixing juga tidak boleh sembarangan mixing. Harus dilihat dulu jenis kulit kliennya. Terus apalagi sekarang banyak banget sudah di mixing, dicampur-campur, segala macam jenis foundation, di mixing terus dibakar. Nah, itu juga harus hati-hati dalam ngebakar. Tidak semua jenis kulit bisa menerima foundation racikan yang dibakar gitu. Ya, kita lihat. Kalau misalnya kita mau mengaplikasikan foundation, kita lihat dulu jenis kulitnya. Kalau ternyata jenis kulitnya berminyak, berarti itu perbandingannya 2:1 dan duanya itu bagian yang padatnya. Karena padatnya itu coverage, apa, yang padatnya itu lebih sedikit mengandung air. Ya, jadi foundation padatnya dua misalnya dua apa ya dua ukuran ya ukuran dua aja gitu ya berarti foundation cairnya setengahnya bagian satunya boleh dimaksimalkan coveragenya atau teksturnya dengan foundation yang creamy tadi. Nah kalau misalnya si kulit wajahnya itu oleh cenderung kering, normal kering, berarti yang diperbanyak itu berlawanan dengan racikan yang pertama tadi. Yang lebih banyak itu harus foundation cairnya. Jangan sampai kulit berminyak dibanyakin foundation cair.
Itu malah nanti malah jadi berlawanan ya. Jadi kalau misalnya kulitnya kering, boleh dibanyakin foundation cairnya. Foundation cairnya yang perbandingan duanya, foundation padatnya perbandingan satunya. Nah, boleh disempurnakan oleh foundation yang creamy-nya gitu loh. Nah, kalau yang untuk dibakar, kita lihat dulu jangan sampai kulit kering dikasih foundation yang sudah dibakar. Itu kan otomatis yang nanya dibakar itu ada yang aus ya, ada yang berkurang, entah itu mineralnya, entah itu airnya dan lain sebagainya. Otomatis kandungannya juga akan menjadi minimalis. Nah, saat kandungan air atau mineral atau minyaknya itu berkurang, diaplikasikan ke kulit yang kering, ya otomatis foundation kering ketemu kulit kering ya akan makin susah diaplikasikannya. Makanya malah jadi makin nge-crack nanti si kulit kliennya gitu. Jadi itu harus hati-hati ya. Nah, kalau misalnya di kulit berminyak, nah itu boleh ya foundation bakar dikasihkan, diaplikasikan ke kulit yang berminyak. Ya, itu seperti itu. Paham ya teman-teman ya, dalam aplikasi foundation tidak boleh sembarangan asal ngeracik, tidak boleh sembarangan asal ngebakar, itu tidak bisa seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya, sudah paham semuanya kali ya. Sudah pada jago-jago lah insya Allah nanti beres pelatihan ini sudah bisa make up diri sendiri atau mudah-mudahan ada yang menjadi punya klien gitu ya. Kita saling mendoakan mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Baik, terima kasih Teh Rahmi Nirmalapuri dari LPK Lita yang sudah menjelaskan udah komplit banget ini eh, apa namanya? Penjelasannya tentang seputar make up untuk kita di hari raya. Teman-teman sudah mengisi ya dari tugasnya dari Teh Rahmi udah 5 menit. Juga ada eh tugas yang satu lagi ya Teh ya. Tugas untuk teman-teman Iya, betul, betul. setelah ini gitu. Tugasnya adalah tugas mandiri. eh Foto before after atau video boleh menggunakan produk lokal untuk menciptakan tampilan yang glowing, natural, dan percaya diri di hari raya. Jangan lupa tag BPVP Bandung Barat, tag Lita underscore LPK LKP. eh, Satu lagi ada @lita underscore makeup underscore Bandung. Nah, nanti untuk pemenang yang eh, terlihatnya paling rapi mungkin ya Teh Rahmi, akan ada sesuatu dari Teh Rahmi. Oke, selain itu dari kami jangan lupa ada link evaluasi tentang pelatihan hari ini. Teman-teman jangan lupa mengisi link evaluasi kami ya agar kami tahu agar kami bisa meningkatkan lebih lagi dari pelatihan dari ini. Oke, terima kasih Teh Rahmi sebagai narasumber hari ini. Sepertinya hari ini teman-teman semangat ini eh, sangat banyak pertanyaan yang mungkin akan bisa diaplikasikan nanti oleh teman-teman ketika Lebaran atau sehari-hari ya. Eh, Boleh sedikit rangkuman dari saya ya. Yang terpenting itu mungkin skin prep ya. Kita ada eh, sebelum make up, kemudian kecantikan itu terpancar dari percaya diri. Nah, bagaimana menjadikan diri percaya diri mungkin dengan sedikit make up yang kalau kita pelajari hari ini make up no make up ya yang didominasi oleh warna mungkin warna natural, peach dan pink gitu. Nah, eh, make up itu bukan hanya riasan semata, tapi bagaimana caranya kita merawat diri, menghargai momen dan menumbuhkan percaya diri. Sedikit pantun dari saya boleh ya teman-teman. Kilau Satin jatuh sempurna, langkah tenang penuh pesona. Hari raya penuh makna, cantik elegan jadi primadona. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya hari ini. Semoga mm, hari ini bermakna untuk semua di
bulan puasa ini juga menjadi amal ibadah kita semua. Baik, terima kasih. Kami tutup, tapi sebelum ditutup, izin teman-teman buka kamera dulu ya. Kita mau foto dulu. Nah, muka cantik-cantiknya boleh ditampilkan terlebih dahulu. Besti-besti online dari BPVP Bandung Barat. Ya Kak, di sini juga kita sebetulnya banyak orang loh yang nyimak, hanya tidak buka handphone. Oh, Di sini yang oke. tim kami sama alumni-alumni dari Alkapelita juga di sini menyimak semua. Baik. Baik. Sudah siap semua, Kak Rahmi boleh foto eh, ter- terlihat gitu bersama Kak Naila dan Kak Wanda ya tadi. Oke, slide pertama satu dua satu dua tiga lagi ya. Satu dua tiga. Oh, boleh ulangi ya. Satu dua senyumnya senyum satu dua tiga. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami selaku penyelenggara. Kemudian juga sedikit informasi, kami ada pelatihan eh, pelatihan vokasi nasional bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK sederajat di 3 tahun terakhir. Silahkan mendaftar kepada pelatihan kami di BPVP Bandung Barat. Infonya juga sudah kami up ya di Instagram. Teman-teman bisa cek di situ. Boleh ajak temannya, ajak keluarganya untuk mengikuti pelatihan selama kurang lebih ada yang 16 hari ataupun ada yang 1 bulan sesuai minatnya masing-masing. Em, udah pada follow ya BPVP Bandung Barat di Instagramnya? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak Rahmi selaku narasumber. Hari ini sungguh bermanfaat. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa link Waalaikumsalam. evaluasinya ya, agar dapat eh, sertifikat.